Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Sinta Wulandari, NIM 2011061877, kelas D11, Prodi PGSD semester 4. Mata kuliah Inovasi Pembelajaran IPS SD. Dosen pengampu Eliana Yunita Seran, MPD. Nah, langsung saja ya. Di video kali ini, saya akan mengaitkan materi presentasi dengan video yang sudah saya buat. Adapun materi presentasi saya yaitu membahas tentang jenis-jenis penilaian dalam pembelajaran IPS. Nah, seperti yang sudah kita ketahui, penilaian dalam pembelajaran IPS terdapat 3 jenis penilaian. Yang pertama, penilaian sikap. Yang kedua, penilaian pengetahuan. Yang ketiga, penilaian keterampilan. Nah, di video kali ini saya mengambil materi tentang penilaian sikap kelas 4 SD dengan tema 5 pahlawanku, subtema 3 sikap kepahlawanan. Adapun tujuan pembelajaran yaitu siswa dapat mengetahui contoh perbuatan yang mencerminkan sikap kepahlawanan dalam kehidupan sehari-hari. Setiap orang yang berjasa kepada bangsa ataupun kepada orang lain disebut pahlawan. Apa itu sikap kepahlawan? Nah, sikap kepahlawanan adalah sikap yang mencontoh sifat-sifat pahlawan seperti berani, rela berkorban, kerjasama, disiplin, pantang menyerah, bertanggung jawab, dan cinta terhadap tanah air. Pahlawan dan sikap kepahlawanan. Yang pertama, Bapak Ki Hajar Dewantara, yang sering juga disebut dengan Bapak Pendidikan Nasional, lahir 2 Mei 1889, menjadi penulis untuk mengkritik pemerintah Belanda. Selain itu, Bapak Ki Hajar Dewantara juga mendirikan perguruan taman siswa yang memperkenalkan slogan pendidikan Ing Ngarso Sung Tulodo Ing Matyo Manggun Karsa Tuturi Handayani. Yang kedua, Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman, pahlawan nasional Indonesia, jenderal pertama dan termuda. Bapak ini memiliki sikap pejuang yang gigih dan tangguh, memegang prinsip, memimpin perjuangan melawan Belanda walaupun ia dalam keadaan sakit. Yang ketiga yaitu Cut Nyak-Dien. Cut Nyak-Dien adalah pejuang wanita dari keturunan bangsawan yang agamis di Aceh. Ia memimpin pasukan mengusir penjajah Belanda yang mengusir penduduk dan agama Islam. Selain itu, bersama Tiku Umar, suaminya memimpin pasukan gerilya di pengasingan, mengajar ilmu agama sampai maut menjemputnya pada tanggal 6 November 1905. Yang keempat, Haji Agus Salim. Haji Agus Salim adalah pejuang kemerdekaan Indonesia. Beliau pernah menjadi Menteri Luar Negeri dan perwakilan anggota tetap PBB. Beliau juga memiliki sikap yang hidup penuh kesederhanaan dengan berjualan minyak eceran. Kata yang terkenal darinya adalah, memimpin itu menderita bukan menumpuk harta. Kiai Ahmad Dahlan, yaitu pahlawan pendidikan Muhammadiyah. Tujuannya mengembalikan akidah sesuai Al-Quran dan Sunnah, mendirikan sekolah dan menolong yatim piatu serta kaum duafa, melawan kolonial Belanda yang menghilangkan syiar Islam dengan hukum berat. Nah, dari pahlawan dan sikap kepahlawanan yang sudah kita bahas, kita menjadi tahu betapa berani dan rela berkorbannya pahlawan-pahlawan kita zaman dahulu ya. Selain pahlawan-pahlawan kita zaman dahulu,
kita juga dapat melakukan sikap kepahlawanan kita dalam kehidupan kita sehari-hari loh. Yuk, mari kita simak sikap pahlawan yang dapat kita lakukan di kehidupan sehari-hari. Yang pertama, rela berkorban. Contohnya, menolong teman yang sedang mengalami musibah. Yang kedua, kerja sama. Contohnya, kerja sama dalam membersihkan lingkungan rumah maupun lingkungan sekolah. Yang ketiga, keberanian. Contohnya, berani mengakui kesalahan, berani mengemukakan pendapat. Yang keempat, bertanggung jawab. Contohnya, ketika kita diberikan tugas oleh orang tua, maka kita harus menyelesaikannya dengan baik. Yang kelima, pantang menyerah. Contohnya, seorang siswa harus belajar sungguh-sungguh untuk meraih cita-cita. Yang keenam, cinta tanah air. Contohnya, memperkenalkan produk dan karya budaya bangsa dan mencintai produk dalam negeri. Demikian pembahasan materi kita kali ini. Semoga materi yang saya bahas dapat bermanfaat bagi adik-adik semua. Sekian dan terima kasih.